Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Rahmi Effendi dengan NIM 22230019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Integrity of Financial Statement. Judul artikelnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Langsung saja kepada pembahasan teori, yaitu menurut Mulyadi, integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, di mana seorang yang berintegritas tinggi melihat fakta sebagaimana adanya dan menyampaikannya sesuai dengan kenyataan tersebut. Teori yang dibahas dalam artikel ini yaitu yang pertama, yaitu teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer. Dalam konteks ini, kepemilikan manajer dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, semakin besar motivasi manajer untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang pada gilirannya dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Teori yang kedua yaitu teori signaling. Teori ini berfokus pada bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan melalui laporan keuangan. Perusahaan yang transparan dalam laporan keuangannya mengurangi asimetri informasi dan memberikan sinyal positif kepada investor. Informasi yang diungkapkan harus akurat untuk meyakinkan pemangku kepentingan tentang kondisi perusahaan. Teori yang ketiga yaitu teori modal intelektual. Modal intelektual dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Artikel ini menggunakan koefisien modal intelektual untuk mengukur efisiensi penciptaan nilai dari aset yang dimiliki. Modal intelektual yang baik akan berkontribusi pada kualitas informasi dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan integritasnya. Teori yang keempat yaitu teori auditor switching. Perubahan auditor dianggap dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Auditor yang berganti secara rutin diharapkan dapat mencegah manipulasi informasi keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Yang pertama itu kasus Malaysia Development Berhad. Latar belakangnya yaitu kasus ini melibatkan perusahaan milik pemerintah Malaysia yang diduga terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan dana. Masalahnya yaitu kasus 1MDB menjadi perhatian internasional dan menunjukkan bagaimana kurangnya integritas dalam laporan keuangan dapat memiliki dampak besar, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi ekonomi negara. Dampaknya, kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, serta bagaimana informasi yang tidak akurat dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya itu kasus PT Innovisi Infracom Tbk di Indonesia. Latar belakangnya yaitu PT Inovasi Infracom terpaksa dikeluarkan dari daftar perdagangan Bursa Efek Indonesia pada September 2017. Masalahnya yaitu perusahaan ini terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang tidak akurat yang menyebabkan ketidakpercayaan publik dan investor. Dampaknya, kasus ini mencerminkan pentingnya integritas laporan keuangan karena banyak investor yang mengalami kerugian besar akibat informasi yang menyesatkan. Objek penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia selama periode tahun 2014 hingga 2017. Penelitian ini berfokus pada beberapa variabel yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yang mencakup pertama, kepemilikan manajerial, presentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pergantian auditor, frekuensi perubahan yang dilakukan pada firma akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, modal intelektual, ukuran efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud perusahaan diukur menggunakan metode value added intellectual coefficient. Yang selanjutnya itu variabel kontrol, ukuran perusahaan atau firm size dan leverage. Penelitian ini mengumpulkan data dari laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap integritas laporan keuangan. Dengan fokus pada perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan di kedua negara.
Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia selama periode tahun 2014 hingga 2017. Yang kedua yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan, termasuk rata-rata, nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel. Yang ketiga, regresi linier berganda. Peneliti ini menerapkan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen, pergantian auditor, dan modal serta variabel kontrol terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Yang keempat, uji statistik. Yang pertama yaitu uji T, digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat signifikasi dari masing-masing variabel independen. Yang kedua yaitu uji Chow atau uji Hausman, digunakan untuk menentukan model regresi yang paling tepat antara model efek tetap dan model efek acak. Yang kelima, analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi diuji untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Yang keenam, pengujian asumsi klasik. Penelitian juga melakukan pengujian asumsi klasik, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi. Selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan temuan penting terkait pengaruh berbagai variabel terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama itu kepemilikan manajerial. Di Indonesia, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Di Malaysia, hasil serupa ditemukan di mana kepemilikan manajerial juga menunjukkan pengaruh positif. Yang kedua itu pergantian auditor. Di Indonesia, modal intelektual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal intelektual yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Di Malaysia, modal intelektual tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya itu leverage. Di Indonesia, leverage menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan di Malaysia, tidak terdapat pengaruh signifikan dari leverage terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Di Indonesia, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan di Malaysia, ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.